Karena setiap malam aku nulis diary, jadi cerita-cerita ini ku ambil dari catatan harianku. Dimulai dari tanggal 1 Agustus 2016, hari pertamaku masuk SMA. Cerita pertama yang ku dengar mengenai sekolah ini ialah adanya guru wanita yang gantung diri di dalam kamar mandi dengan sebuah pisau yang tertancap di dadanya. Peristiwa itu terjadi pada Desember 2015. Jadi menurut teman-temanku, sekolahku ini angker banget. Lalu tanggal 5 Agustus 2016, aku masuk ke dalam ekskul siaran. Kegiatan utama ekskul ini ialah melakukan siaran saat jam istirahat. Pada istirahat pertama dan ketiga, setiap Selasa dan Kamis. Kurang lebihnya seperti siaran radio atau sekedar podcast yang didengar oleh seluruh siswa dan guru melalui pengeras suara yang ada di lingkungan sekolah. Kemudian tanggal 9 Agustus 2016 di hari Selasa, kegiatan pertamaku bersama ekskul siaran, dan saat itu ekskul siaran mengundang seorang siswa kelas 12. Tamu undangan ini merupakan seorang anggota OSIS. Jadi dia mau cerita mengenai pengalamannya saat mempersiapkan kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Menurutnya saat malam hari dan ketika itu ia dan anggota OSIS lainnya kerja lembur mempersiapkan MPLS di sekolah. Sekitar jam 9 malam saat ia buang air kecil di toilet siswa yang dekat dengan ruang OSIS bersama temannya, ia melihat tali yang tergantung di toilet sebelah toilet yang ia gunakan. Namun ia sangat yakin jika ada darah yang mengalir dari tali tersebut dan menetes ke lantai. Setelah itu mereka berdua lari ke ruang OSIS, memberitahukan apa yang mereka lihat. Tetapi saat anggota OSIS lainnya memeriksa toilet tersebut, tidak ada tali sama sekali. Meskipun demikian, di antara keraguan-raguan ada satu hal yang pasti. Toilet yang dimaksud merupakan toilet tempat guru wanita gantung diri pada tahun 2015. Pada siaran siang itu, anggota OSIS tadi meminta guru untuk menutup toilet tersebut. Keesokan harinya, toilet itu digembok dengan ukuran jumbo. Kemudian tanggal 16 Desember 2016, sore hari saat kegiatan pramuka. Kegiatan pramuka sore itu ialah outbound. Ketika kegiatan, ada seorang siswa yang terjatuh ketika menaiki pohon untuk flying fox. Siswi tersebut langsung dibawa ke rumah sakit, namun meninggal ketika malam harinya. Kamis 17 Februari 2017. Setelah maghrib, masih banyak siswa yang ada di sekolah. Mereka menyiapkan kegiatan kelasnya untuk festival dalam rangka hari ulang tahun sekolah. Saat itu aku mendengar teriakan dari lantai 2. Saat kami periksa, ternyata ada siswa kelas 11 yang kesurupan. Menurut teman-teman kelasnya, mereka melihat pocong yang berdiri di pojok belakang kelas mereka. Setelah itu siswa tersebut kesurupan. Sabtu 9 September 2017. Ketua ekskul siaran memberikanku tugas membuat materi siaran. Tema materi yang diberikan haruslah berkaitan dengan sekolah. Jadi aku terpikir untuk bertanya mengenai pengalaman penjaga sekolah saat malam hari. Malam itu, aku bersama 2 temanku yang juga anggota ekskul siaran. Kami bertiga datang ke sekolah sekitar jam 8 malam. Setelah itu kami pun mengobrol dengan penjaga sekolah di ruangannya. Menurut cerita penjaga sekolah, saat malam hari sekolahnya tetap ramai. Ada yang berlari di lorong-lorong kelas, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada pocong dan kunti dengan seragam putihnya, ada yang tiba-tiba terlihat di CCTV,
Dan beberapa kali ada yang menemani jaga malam di pos jaga itu. Penjaga sekolah yang telah bekerja di sekolah itu selama 8 tahun mengaku jika dulu saat awal-awal memang ramai aktivitas makhluk astral tersebut. Namun 2-3 tahun kemudian hanya sebatas wajar. Tetapi belakangan ini jadi ramai lagi. Ia mengatakan jika pengalamannya bertemu jin udah gak kehitung jari. Jadi udah terbilang biasa. Menurutnya, ada 3 tempat di mana ia yang paling sering bertemu hantu. Pertama itu di toilet dekat ruang OSIS. Selanjutnya di gedung utama, gedung kelas 10 sampai 12. Tempat terakhir ialah di dalam kantor. Untuk di toilet sendiri, biasanya ia melihat wanita yang duduk di depan pintu. Kemudian di gedung utama ia pernah bertemu pocong di semua lantai. Lantai 1 sampai 4. Sementara di dalam kantor, ia hanya melihat adanya benda yang jatuh dari meja guru atau kursi yang bergeser. Pernah suatu malam saat ia hendak patroli keliling sekolah, ketika ia keluar dari pos jaga yang berada di dekat gerbang utama, kepalanya menabrak sesuatu. Padahal tidak ada apa-apa yang ia tabrak, karena ia hanya keluar pintu seperti biasa. Pernah juga saat melihat CCTV, ia melihat seorang pria di depan ruangan administrasi yang ada di gedung kantor. Kemudian disamperinya. Nah, saat disamperin itu, pria tadi tiba-tiba aja lari. Karena mencurigakan dan dikira maling, dikejarlah sampai di dekat auditorium. Tapi di situ tiba-tiba hilang aja. Gak lama katanya pria tadi terlihat di gedung laboratorium yang ada di sebelah gedung tersebut. Dikejar sampai ke lantai 3 karena tadi kelihatan jika naik ke lantai 3. Tapi ya gak ada juga pas di lantai 3 itu. Padahal semua pintu lab kan kekunci, jadi cuma ada lorongnya aja. Gak ada tempat sembunyi di gedung lab itu. Dicari berjam-jam tetap gak ketemu. Pas subuhnya ia nyoba lihat dari rekaman CCTV. Ternyata gak ada yang lari ke arah auditorium atau masuk ke gedung lab selain dia sendiri. Jam 1 dini hari kami diajak patroli keliling sekolah. Pertama kami ke kantor. Penjaga sekolah seperti mengarahkan senternya ke dalam kantor melalui jendela. Dirasa aman, dilanjutkan ke laboratorium. Kemudian ke gedung olahraga. Dilanjutkan ke kantin, lalu ke gedung eskul yang juga ada ruangan OSIS sama toilet itu. Kemudian kami ke perpustakaan. Dan terakhir ke gedung utama. Setelah hampir 1 jam patroli, kami kembali ke pos jaga. Pas di pos itu, Pak Zainal atau penjaga sekolah nanya ke kami, ada yang lihat sesuatu di gedung lab atau enggak? Aku tidak melihat apa-apa. Namun, kedua temanku melihat sosok manusia yang berdiri di dalam lab bahasa. Menurut mereka, sosok tersebut tidak memiliki kepala. Salah satu temanku menambahkan jika ia begitu penasaran dengan apa yang dilihatnya. Jadi ia mengarahkan senternya ke seluruh ruangan lab bahasa tersebut. Kemudian dia mendapati kepala yang tergeletak di lantai. Selain itu, saat di lantai 3, di mana khusus lab science seperti kimia, matematika, dan fisika, kata salah satu temanku, ketika ia berjalan di paling belakang, ia merasa ada yang mengikutinya. Padahal jelas sekali dia melihat kami bertiga berjalan di depannya. Cerita kedua temanku itu dibenarkan oleh Pak Zainal.
Terlebih lagi menurut Pak Zainal sendiri, sejak di lab tersebut ada yang ikut kami patroli dan ikut sampai ke gedung ekskul. Setelah itu salah satu temanku gantian bertanya ke kami, "Tadi kalian lihat pocong yang berdiri di depan kelas 11 IPS 6? Kali ini aku tidak melihatnya juga. Begitupun dengan temanku yang selalu jalan bareng sama aku." Kata temanku yang melihat pocong itu, ia melihat karena diberitahu oleh Pak Zainal. Menurut temanku, pocongnya cuma berdiri aja beberapa detik di depan kelas. Mukanya juga gak kelihatan karena ia menghadap pintu. Lanjut di hari Jumat tanggal 8 Desember 2017. Seorang siswi kembali meninggal di sekolah. Siswi tersebut merupakan kelas 12. Kali ini penyebab kematiannya karena ia lompat dari atas lantai 4 gedung utama. Gedung utama itu tidak memakai atap. Jadi di atas lantai 4 itu biasa digunakan untuk makan siang atau kadang tempat belajar juga. Diketahui bila alasan ia bunuh diri dikarenakan pembulian oleh teman-temannya semenjak kelas 11. Memang saat di kelas 11 siswi tersebut memiliki skandal. Setelah kejadian itu seluruh atas lantai 4 sekelilingnya diberi pagar agar kejadian serupa tidak terulang. Kemudian tanggal 31 Desember 2017, aku ikut serta menyambut tahun baru di sekolah. Acara malam itu sangat meriah. Hampir seluruh siswa ikut serta. Di tengah kemeriahan pesta malam itu, ada kabar jika beberapa siswa meyakini sempat melihat siswi yang lompat dari atas lantai 4 itu gabung ke dalam pesta. Menurut mereka, siswi tersebut hadir menggunakan seragam pramuka. Salah satu siswi kelas 12 yang merupakan teman kelasnya mengaku jika sempat melihat siswi tersebut. Tanggal 22 Mei 2018, ada artikel menarik yang berada nempel di dinding sekolah. Artikel tersebut ditulis oleh anak dari Eskul Mading. Dalam artikel tersebut dikatakan, jika seorang staf administrasi diganggu oleh hantu yang saat sedang lembur menginput nilai rapot. Ceritanya, jika salah satu kursi di ruangan itu bergeser sendiri, selain itu tiba-tiba AC di sana menyala sendiri, kemudian buku yang ada di atas meja tiba-tiba jatuh ke lantai. 7 Desember 2018, sekolah digemparkan karena ada berita jika Pak Zainal menemukan jenazah seorang siswi yang mengapung di kolam renang. Jenazah tersebut ditemukan ketika Pak Zainal berpatroli di malam hari. Jenazah, menurut Pak Zainal, biasanya saya sangat jarang untuk ke kolam renang. Tapi malam itu entah kenapa saya berpatroli ke kolam renang. Diketahui jika jenazah tersebut merupakan anggota ekskul renang. Menurut 3 temannya yang terakhir kali bersama dia, sore hari saat siswi tersebut diajak pulang, ia meminta temannya untuk duluan saja karena ia masih ingin berlatih lagi. Menurut keterangan polisi, tidak ada tanda-tanda kekerasan atau pembunuhan pada siswi tersebut. Sepertinya ia tenggelam. Pernyataan tersebut didasari oleh ciri-ciri pada tubuh jenazah. 10 Desember 2018, ada kabar burung di sekolah. Rumor tersebut mengatakan jika sederet kematian yang terjadi di sekolah setiap tahunnya terjadi karena pesugihan. Korban-korban yang meninggal merupakan tumbal dari pesugihan itu sendiri. Menurut rumor yang ada, pesugihan tersebut dilakukan oleh kepala sekolah. Semua warga sekolah itu tahu jika kepala sekolah memanglah sangat kaya. Bahkan ia sampai menyumbangkan seluruh gaji dan tunjangannya setiap bulan untuk guru honorer di sekolah.
Selain itu, kepala sekolah juga rutin menyumbang dana kepada OSIS untuk membuat acara semakin meriah. Pada atlet-atlet sekolah yang akan mengikuti kejuaraan, ia selalu berjanji akan memberikan hadiah jika mereka juara. Menurut rumor tersebut, sebelumnya jika setiap tahun pasti ada anggota keluarga, pembantu, supir, atau karyawan kepala sekolah yang meninggal dalam keadaan tragis dan aneh. 5 Februari 2019, kepala sekolah resmi mengundurkan diri. Banyak yang mengatakan jika alasan dibalik mengundurkan diri ialah karena rumor yang beredar.